Selamat siang, Pak. Saya Alfredo Tahayan dengan NIM 20158. Ingin mempresentasikan matkul jaringan telekomunikasi untuk memenuhi syarat UTS dengan judul multiplexing. Multiplexing ini adalah teknik yang digunakan dalam sistem komunikasi untuk menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data sehingga dapat dikirimkan melalui satu saluran transmisi tunggal. Tanpa multiplexing ini, setiap sinyal akan membutuhkan saluran transmisi terpisah yang akan memerlukan lebih banyak infrastruktur dan sumber daya. Atau dengan kata lain, multiplexing meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan mengurangi biaya. Teknologi multiplexing ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan pemanfaatan saluran komunikasi yang ada, terutama dalam sistem jaringan dengan kapasitas terbatas, seperti jaringan telekomunikasi dan komunikasi data. Yang pertama itu tujuan multiplexing untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional dalam pengiriman data. Adapun manfaat utama yang dimiliki oleh multiplexing ini, yang pertama mengoptimalkan penggunaan saluran transmisi, menggabungkan beberapa sinyal dalam satu saluran yang memungkinkan pemanfaatan bandwidth yang lebih maksimal. Yang kedua, meningkatkan efisien pengiriman data. Pengiriman data ini bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu saluran. Yang ketiga, mengurangi biaya infrastruktur. Dengan adanya multiplexing, kebutuhan akan saluran transmisi fisik bisa berkurang, sehingga biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi bisa ditekan. Yang keempat, memungkinkan transmisi simultan dari berbagai sumber data. Multiplexing memungkinkan data dari berbagai sumber untuk dikirimkan secara bersamaan melalui saluran yang sama tanpa intervensi satu sama lain. Adapun dari jenis-jenis multiplexing ini, yaitu yang pertama frekuensi division multiplexing atau bisa disingkat dengan FDM. FDM ini bisa membagi bandwidth menjadi beberapa frekuensi yang berbeda dengan setiap sinyal ditempatkan pada frekuensi yang terpisah. FDM digunakan dalam sistem komunikasi analog seperti siaran radio dan televisi, di mana setiap saluran menggunakan frekuensi yang unik. Jenis yang kedua, time division multiplexing atau disingkat dengan TDM. TDM ini bisa membagi waktu transmisi menjadi slot waktu yang lebih kecil. Setiap sinyal bisa diberi waktu tertentu dalam siklus transmisi untuk mengirimkan data. Jenis yang ketiga, wavelength division multiplexing atau WDM. WDM ini adalah teknik multiplexing yang digunakan dalam komunikasi optik. Teknik ini membagi cahaya menjadi beberapa gelombang atau warna yang berbeda, yang masing-masing membawa aliran data terpisah. WDM juga memungkinkan pengiriman beberapa saluran data secara bersamaan melalui satu serat optik yang sangat efisien untuk backbone internet berkecepatan tinggi. Yang jenis yang keempat yaitu kode division multiplexing atau disingkat dengan CDM. CDM ini menggunakan kode unik untuk memisahkan aliran data yang dikirimkan secara bersamaan pada frekuensi yang sama. CDM juga bisa digunakan dalam teknologi komunikasi seperti CDMA pada jaringan seluler, di mana berbagai pengguna dapat berbagi frekuensi yang sama tanpa mengganggu satu sama lain. Frekuensi division multiplexing.
FDM adalah teknik multiplexing yang membagi bandwidth menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, masing-masing untuk mengeringkan sinyal yang berbeda. Setiap sinyal menggunakan rentang frekuensi yang unik untuk menghindari interferensi dengan sinyal lainnya. FDM ini juga digunakan dalam berbagai sistem seperti komunikasi analog, televisi, radio, televisi, dan komunikasi satelit. FDM juga memiliki kekurangan, yaitu perlunya filter yang kompleks. Filter frekuensi diperlukan untuk memastikan sinyal yang berbeda untuk tidak saling mengganggu. Adapun juga kelebihan FDM, bisa digunakan penggunaan bandwidth yang lebih efisien, bisa setiap sinyal mendapat bagian frekuensi yang terpisah. Keandalan dalam komunikasi analog, FDM juga cocok untuk aplikasi komunikasi analog seperti siaran radio dan televisi. Time Division Multiplexing atau TDM. TDM ini merupakan multipleksi yang membagi waktu transmisi menjadi slot waktu tertentu. Setiap saluran data diberikan waktu untuk mentransmisikan informasi secara bergantian. TDM juga banyak dipakai di sistem telekomunikasi di digital, di mana data yang dikirimkan tidak bersifat kontinu tetapi dibagi dalam paket-paket yang dikirimkan secara bergantian. Kelebihan dari time division multiplexing ini yaitu sangat efisien dalam penggunaan waktu. Waktu yang digunakan secara efisien dengan setiap saluran mendapat kesempatan yang sama untuk mengirimkan data. Bisa bisa cocok digunakan juga untuk sistem digital. TDM bekerja dengan sangat baik untuk transmisi data digital di mana sinkronisasi waktu sangat penting. Kalau ada kelebihan berarti ada kekurangan. Berat kekurangan TDM ini sinkronisasi yang kompleks. Bisa karena melibatkan banyak saluran, sistem TDM memerlukan mekanisme sinkronisasi yang tepat agar data dapat diproses dengan benar. Ada wavelength division multiplexing atau bisa dibilang disingkat dengan WDM. WDM adalah teknik multiplexing yang digunakan dalam komunikasi serat optik di mana sinyal yang berbeda, setiap sinyal optik ditransmisikan pada panjang gelombang yang unik yang memungkinkan pengiriman beberapa aliran data melalui satu serat optik. WDM ini memiliki kelebihan yaitu kapasitas yang sangat tinggi. WDM juga memungkinkan pengiriman banyak saluran data melalui serat optik sehingga memungkinkan bandwidth yang sangat tinggi. Efisien pada jaringan backbone. WDM sangat cocok untuk backbone internet dan jaringan komunikasi optik yang berkecepatan tinggi. Adapun dari kekurangan WDM ini, yang pertama itu peralatan yang mahal. Peralatan keras untuk WDM seperti pemisah dan filter optik bisa sangat mahal. Yang ketiga bisa juga kompleksitas pengaturan. WDM membutuhkan sistem manajemen yang lebih rumit untuk mengelola banyak saluran dengan panjang gelombang yang berbeda. Kode division multiplexing atau CDM. CDM ini memungkinkan beberapa sinyal untuk ditransmisikan bersamaan pada frekuensi yang sama. Teknik ini menggunakan kode unik untuk setiap sinyal, sehingga sinyal-sinyal tersebut dapat dibedakan dan diproses secara terpisah meskipun menggunakan saluran yang sama. Kelebihan dari CDM dapat digunakan frekuensinya secara bersamaan.
CDM juga memungkinkan banyak pengguna untuk berbagi saluran transmisi yang sama tanpa interferensi. Perbandingan jenis multiplexing eh, yaitu FDM-nya cocok untuk sistem analog, efisien tetapi rawan interferensi. Sedang TDM-nya itu cocok untuk sistem digital, efisiensinya jika sinkronisasi terjaga dengan baik. WDM menawarkan kapasitas tinggi, cocok untuk komunikasi optik. Kalau CDM cocok juga untuk sistem seluler, namun memerlukan pengolahan kode yang rumit. Multiflexing ini bisa digunakan dalam berbagai aplikasi, yaitu telekomunikasi. Telekomunikasi ini ter- termasuk sistem telepon dan komunikasi data digital menggunakan multiplexing untuk mengirimkan banyak panggilan atau data dalam satu saluran. Digunakan juga bisa juga diaplikasikan untuk jaringan komputer. Kalau di penggunaan komputer, multiplexing pada jaringan komputer seperti Ethernet memungkinkan pengiriman data dalam jumlah yang besar. Bisa juga diaplikasikan di bagian penyiaran. FDM ini digunakan dalam penyiaran radio dan televisi untuk mengirimkan berbagai saluran dalam satu frekuensi. Sistem kontrol industri dalam aplikasi bisa juga diaplikasikan dalam sistem kontrol industri. Multiplexing memungkinkan pengiriman banyak sinyal sensor melalui saluran komunikasi tunggal dalam sistem otomatis. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih, Pak.